Mazhab itu artinya berusaha mengamalkan tuntunan Islam sesuai petunjuk Nabi dari jalur Imam Asy-Syafi'i. Kalau nanti kita belajar masuk kepada tuntunan fiqih, saya tunjukkan kepada Anda. Mulai dari zaman Nabi. Nabi punya murid-murid sahabat. Langsung sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi, ya, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, ingat. Melihat Nabi, awas hati-hati, artinya berjumpa dengan Nabi, hidup semasa dengan Nabi, dan beriman pada Nabi sampai wafatnya. Jika satu di antara tiga gugur, bukan sahabat. Misal, dia beriman pada Nabi sampai wafat. Hati-hati, dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi. Ini bukan sahabat. Contohnya siapa Ustaz? Uwais Al-Qarni. Jelas ya? Uwais hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat, sampai disebut-sebut oleh Nabi, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun merindukan bertemu dengan Uwais ini. Setiap ada kafilah datang dari Yaman, kemudian ditunggu-tunggu, mana Uwais, mana Uwais, mana Uwais. Allahu Akbar. Ya, tapi tidak pernah kemudian berjumpa dengan Nabi. Dia bukan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan malam ini kita masuk kepada tafsir surah Al-Fatihah, surah pertama dalam Al-Quran, dari 114 surah, 30. Kita sudah belajar makna Al-Quran, mengenal jumlah surah dalam Al-Quran, jumlah juz dalam Al-Quran, nama-nama bagi Al-Quran, sifat-sifatnya. Sekarang coba kita akan praktekkan pada surah yang pertama, yaitu surah Al-Fatihah. Patokan kita pada malam hari ini, kita akan mengambil contoh dari tafsir Al-Quranil Azim, karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Nanti setiap pekan saya coba bawakan kitab-kitab yang lain juga. Saya biasanya kalau mengaji tafsir, saya kumpulkan kitab-kitab tafsirnya. Ini Ibn Katsir, misalnya kan, ini Ruhul Ma'ani lil Alusi. Ini misalnya Mafatihul Ghaibnya Imam Fakhrul Razi. Ini misalnya tafsirnya sampai ke Syekh Asy-Sya'rawi. Tahrir Tanwir misalnya di Ibn Ashur. Misalnya sampai ke Al-Maraghi, sampai lagi kitab-kitab yang lain. Kita jajarkan satu-satu, setiap kalimat Qur'annya, lihat di tafsir ini apa maknanya. Ini apa maknanya? Ini apa maknanya? Nanti di setiap pertemuan saya ambil contohnya satu-satu. Kenapa saya dahulukan tafsir Al-Imam Ibn Katsir? Karena ini adalah tafsir rujukan yang isinya cukup bagus, menafsirkan Al-Quran dengan metode pertama dengan Al-Quran lagi. Di Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya lagi. Kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dan Al-Quran ditafsirkan dengan pendapat-pendapat para sahabat, juga ulama-ulama. Jadi runtutannya itu pas, Al-Quran dengan Al-Quran lagi. Jika ada di satu ayat, apa makna ayat ini? Di ayat lain apa keterangannya? Nanti keterangan Nabinya apa? Terangan sahabat yang meriwayatkan dari Nabi apa? Baru ke ulama, baru kemudian beliau jelaskan pendapatnya. Ya, dan Anda mesti kenal ini tafsir dikarang oleh Al-Imam Syekh, ya, Al-Bari Al-Hafidh Al-Muttaqi Imaduddin Abul Fida Ismail Ibn Al-Khatib Abi Hafiz Umar Ibn Katsir Asy-Syafi'i. Awas ya. Ibn Katsir itu ini biasanya mengambil dari kakek gitu ya. Jadi diambil bagian yang terakhir. Ya, sebagai pertama ini biasanya ada tafaul, atau yang kedua mengambil doa, ya. Karena ada peran-peran tertentu di generasi yang sudah lalu yang didoakan mudah-mudahan itu mendapatkan nilai-nilai kebaikan di masa depan. Ya. Jadi namanya Imaduddin Abul Fida Ismail Ibn Al-Khatib. Namanya Ismail Ibn Al-Khatib, kemudian Abi Hafiz Umar Ibn Katsir. Jadi Umar Ibn Katsir itu nama aslinya Asy-Syafi'i. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Mazhab itu artinya berusaha mengamalkan tuntunan Islam sesuai petunjuk Nabi dari jalur Imam Asy-Syafi'i. Kalau nanti kita belajar masuk kepada tuntunan fiqih, saya tunjukkan kepada Anda. Mulai dari zaman Nabi. Nabi punya murid-murid sahabat. Langsung sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi, ya, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, ingat. Melihat Nabi, awas hati-hati, artinya berjumpa dengan Nabi, hidup semasa dengan Nabi, dan beriman pada Nabi sampai wafatnya. Jika satu di antara tiga gugur, bukan sahabat. Misal, dia beriman pada Nabi sampai wafat. Hati-hati, dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi. Ini bukan sahabat. Contohnya siapa Ustaz? Uwais Al-Qarni. Jelas ya?
Uwais hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat, sampai disebut-sebut oleh Nabi, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun merindukan bertemu dengan Uwais ini. Setiap ada kafilah datang dari Yaman, kemudian ditunggu-tunggu, mana Uwais, mana Uwais, mana Uwais. Allahu akbar. Ya, tapi tidak pernah kemudian berjumpa dengan Nabi. Dia bukan sahabat. Walaupun kemuliaannya dimuliakan bahkan melebihi beberapa sahabat yang lainnya. Ya, dimuliakan bahkan melebihi beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian misalnya hidup dengan Nabi. Awas hati-hati, hidup dengan Nabi, melihat Nabi. Dihidup di zaman Nabi, melihat Nabi, bahkan berinteraksi dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Banyak Abu Jahal, Abu Lahab, kan? Dan abu-abu yang lainnya, kan? Yang tidak beriman kepada Nabi, walaupun dia hidup dengan Nabi, atau kemudian dia melihat Nabi. Jelas? Baik. Ada lagi yang ketiga, beriman kepada Nabi. Awas hati-hati. Hidup semasa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Cuman sayang imannya itu tidak dibawa sampai wafat. Tidak dibawa sampai wafat. Ada yang murtad. Seperti siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Beriman pada Nabi, gak tanggung-tanggung. Nabi wafat, ngaku Nabi. Saya Nabi baru sepeninggal Muhammad SAW. Kalau Muhammad SAW punya surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya pun punya surah Al-Fil namanya. Al-Fil, khurtumuhu tawil. Sama semua, il. Tapi nggak ada maknanya. Al-Fil, gajah. Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Nggak ada isinya. Tapi kalau bicara fasih, kalimatnya fasih. Ujungnya i saja dalam bahasa Arab. Di keindahan di Arab itu, kalau Anda bisa menyusun kata, ujungnya sama semua. Indah itu. Makanya Al-Quran turun, indah ujungnya, sama dibaca pakai riwayat apapun, sama ujungnya. Indah, tapi formulasinya tidak seperti buatan manusia. Misal, surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dibaca orang Palestina, dibaca orang Syria pakai imalah jadi wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Indah, tapi formulasinya nggak seperti formulasi manusia. Karena manusia saat bikin syair itu dia punya rumusan formula disebut dengan bahr namanya. Ada 16 jenis bahr. Sekarang dikumpulkan di ilmu arud namanya. Ada tawil. Tawilun dahudunal buhuri fada'ilu. Rumusnya fa'ulun mafa'ilu. Contohnya kifanabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahawmali. Ada rajas, rumusnya mustaf'ilun. Contohnya sautu safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri ladhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mauladi fakam tayyumuni ghazailun uqayqali kataftuhum nadwatin fi hadha ar-rajuli faqala la faqad qadamu harwili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabainul lu'ali qalat lawinan wazidin wazidul muqali kahatan kakailali tabuli. Ulangi. Tapi ada rumus, jadi bisa dipelajari. Al-Quran nggak ada rumusnya, nggak ada. Mustaqilun dipelajari sampai jadi alfiyah, rajaz muzdawaj. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al mustadin lismi tamyizun hasal bi tafa'ati atat wa ya if'al li wa nunik balanna fi'lun yanjali. Ngambil dari syair diterapkan jadi alfiyah, bisa dipelajari. Tapi wadduha gimana cara bikinnya? Nggak ada rumusnya, cari nggak akan ketemu. Makanya Al-Quran ini luar biasa. Kalau bukan dari Allah mustahil seperti itu. Silakan cari-cari. Dan dia nggak bisa dibaca dengan rumus syair, nggak bisa. Madid mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i tala'al badru alaina. Madid. Quran nggak bisa dibaca pakai seperti itu iramanya. Karena itu dari zaman jahiliyah sampai sekarang nggak ada baca wadduha pakai itu. Wadduha wal laili idza saja. Ada yang baca begitu? Tidak ada. Makanya kalau Anda kemudian mengaji kepada Al-Quran, Anda akan temukan kalimat-kalimat yang indah seperti itu. Nah inilah tuntutan-tuntutan yang disebut dengan syair namanya.
Zaman Nabi SAW diajarkan pada para sahabat, teman-teman sekalian, Al-Quran itu sahabat. Ya, baik. Ada lagi yang paling menarik, hidup dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dibawa sampai wafat, cuma imannya bermasalah. Sampai-sampai ketika akan wafat, Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Sampai dalam hidupnya, maaf, hidupnya begitu menyusahkan, matinya begitu kolokan. Siapakah orang itu? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah.